Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua ya. Sobat PAS, pemasyarakatan. Kita sekarang ada di podcast PAS lah ya. Betul ya? Ya, betul Mas Royce. Di sini saya sebagai moderator dan ada dua narasumber yaitu Mas Galang sama Mbak Dida. Nah, kalian sudah lihat filmnya kan ya? Siap, Ya. sudah. Kalau menurut kalian gimana sih review singkat mengenai film tersebut? Dari Mas Galang mungkin? Oke, terima kasih atas waktunya Mas Royce. Sebelumnya kita kan membahas tentang film Satu Napas Panglima Besar ya, yaitu Jenderal Sudirman ya. Menurut saya sih film ini sih sudah mewakili ya perjuangan Jenderal Sudirman waktu melawan Belanda. Menurut saya. Menurut Mbak Dida gimana? Baik, terima kasih Mas Royce. Kalau dari saya sih sedikit saja ya, karena sudah dijelaskan banyak oleh Mas Galang. Kalau dari saya itu film ini benar-benar bisa menggugah jiwa nasionalis kita. Karena kan dalam film ini digambarkan betul ya bagaimana Jenderal Sudirman ini menumpas para penjajah Belanda. Bahkan saat itu Jenderal Sudirman itu malah sedang sakit. Tapi tetap bagaimana caranya memikirkan negeri kita Indonesia. Seperti itu. Ya betul. Di film tersebut kan sudah dijelaskan, sudah digambarkan bahwa perjuangan Jenderal Sudirman tidak mudah ya. Pada waktu itu pahlawan-pahlawan kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan pahlawan-pahlawan lainnya ditangkap ya dan diasingkan ke Pulau Bangka. Maka dari itu perjuangan Pak Jenderal Sudirman sendiri ini untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang telah direbut oleh Belanda. Belanda secara sepihak kan waktu itu perjanjian Renville dilanggar waktu itu oleh Belanda dan mendeklarasikan bahwa Indonesia sudah tidak ada. Tapi dengan perjuangan Jenderal Sudirman dan 12 prajuritnya melakukan perang gerilya sendirian dengan jumlah pasukan yang sedikit bisa mendeklarasikan kemerdekaan dan merebutnya kembali. Untuk ini yang kita akan mempelajari tentang bela negara di agenda 1 ini. Menurut kalian gimana nih dari film tersebut perilaku yang berkaitan dengan bela negara di adegan-adegan tersebut apa aja yang bisa kita contoh dan bisa kita tiru? Teladanilah sebagai anak muda, apalagi kita sebagai ASN. Silahkan dari Mbak Dida mungkin. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama itu salah satunya adalah nilai bela negara cinta tanah air. Itu terwujud kala itu Belanda kan sudah menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi gitu ya. Betul. Nah, tapi Jenderal Sudirman tetap kekeh, tetap menyerukan bahwa Indonesia ini masih ada loh, masih eksis, masih kokoh seperti itu. Nah, itu salah satu nilai dari cinta tanah air. Kemudian ada lagi yang bisa saya sampaikan yakni nilai kemampuan awal bela negara. Jadi beliau ini kan ketika berperang melawan penjajah itu pasti menggunakan taktik dan cara yang brilian gitu ya. Nah itu pasti apa ya mengedepankan kecerdasan emosional, spiritual dan juga intelijensia. Nah itu sesuai dengan nilai kemampuan awal bela negara seperti itu, Mas. Oke, kalau gitu dari Mbak Dida menggarisbawahi dari cinta tanah air dan kemampuan awal bela negara dengan taktik dan kemampuan intelijensianya ya. Kalau Mas Gelang gimana nih?
Iya, kalau saya sih kurang lebih sama kayak Mbak Dida, cuman ada tambahan lagi. Seperti Pak Jenderal Sudirman itu kan dia rela ya berkorban untuk bangsa dan negara seperti eh ininya bela negara ya. Salah satunya kan ada tuh rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dia tuh ya termasuk di poin itu tuh termasuk dia yakin dan percaya. Seperti yang tadi dikatakan Mbak Dida, Belanda tuh udah nganggap Indonesia nggak ada. Cuman Jenderal Sudirman tuh yakin dan percaya bahwa kan dia tuh eh, bisa bisa untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tuh, itu contoh dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dia yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Seperti itu, Mas. Terus juga dia kesadaran berbangsa dan bernegaranya sangat kuat. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari isu yang ada di film tersebut, adakah yang masih relevan dengan zaman sekarang yang masih bisa kita teladani juga, Mbak Dida? Jadi untuk isu yang masih relevan, jadi kan saat ini itu sebenarnya perjuangan rakyat itu belum selesai ya, tapi masih terus berlanjut, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya akan jelaskan itu mengenai Belanda kan tadi sudah saya sebutkan bahwa sempat memberikan berita bohong bahwa Indonesia udah nggak ada gitu ya. Nah, saat ini tuh kita juga lagi struggle nih, kita juga lagi berjuang banget untuk menumpas yang namanya hoax atau berita bohong. Bahkan parahnya berita bohong itu justru dari negeri kita sendiri, bukan dari negeri lain, seperti itu. Itu sih Mas Netizen ya, dari Mbak? saya. Betul. Oh. Jadi netizen ini lebih jahat ya daripada Belanda kalau gitu ya. Jahat. Kalau dari Mas sekarang gimana nih? Iya, benar sih yang dikatakan Mbak Dida. Perjuangan kita sebenarnya belum selesai. Dan yang lebih beratnya lagi yaitu kita melawan bangsa kita sendiri. Ibaratkan harusnya kita berjuang bersama-sama, tapi ini saling menjatuhkan. Contoh seperti mungkin politik-politik yang sekarang sudah berbeda pandangan, sudah berbeda pilihan aja, kita bisa saling bunuh-membunuh ya kan. Terus kayak sebentar saya tadi ada catatan sedikit tentang ini yang isu-isu strategis yang sekarang, misalkan tentang kayak korupsi, narkoba, itu kan yang melakukan orang-orang kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Ya itulah untuk memperkaya, intinya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan yang dirugikan siapa? Ya bangsa kita sendiri gitu loh. Kan lucu. Itu Mas. Jadi kalau dari aku sendiri juga ada poin catatan tambahan sih. Ada dari pemilihan Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar itu ternyata dilakukan dengan proses demokrasi. Jadi dapat dijadikan suatu contoh demokrasi yang pemilihan umum yang terjadi di era waktu itu, pergerakan nasional dapat dijadikan contoh bahan demokrasi saat ini, begitu. Kalau begitu, terima kasih Mas Galang dan Mbak Dida atas pendapatnya. Semoga kita sehat selalu selama menjalankan latsar ini dan dapat berkah dari ilmunya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.